Halo, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, bugar, dan tetap semangat ya. Sekarang, coba jujur. Apakah akhir-akhir ini sering merasa pusing? Atau leher bagian belakang terasa tegang dan berat? Kadang juga cepat lelah, tapi nggak tahu penyebabnya? Nah, itu bisa jadi tanda bahwa tekanan darah Bapak atau Ibu sedang naik. Dan uniknya, kondisi seperti ini sering datang diam-diam, tanpa gejala jelas. Banyak orang baru sadar setelah tubuhnya mulai terasa tidak nyaman. Faktanya, setelah usia 60 tahun, risiko tekanan darah tinggi meningkat cukup drastis. Karena pembuluh darah kita tidak selastis dulu, dan metabolisme mulai melambat. Tapi, apakah artinya harus langsung minum obat tiap hari? Belum tentu. Karena ada cara alami yang bisa bantu menstabilkan tekanan darah. Bukan dengan obat mahal. Bukan juga dengan suplemen yang bikin kantong jebol. Tapi cukup dari dapur kita sendiri. Ya, cukup dari sayur-sayuran yang sering kita anggap biasa. Kalau dikonsumsi dengan benar dan rutin, manfaatnya luar biasa. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas. Sayuran apa saja yang bisa bantu tekanan darah tetap normal setelah usia 60. Lengkap dengan resep sederhana, tips konsumsi, dan tentu dukungan dari studi penelitian. Jadi, silakan duduk santai, ambil air putih hangat, dan mari kita mulai pembahasannya. Bapak Ibu, pernahkah bertanya, kenapa ya, makin tua kok tekanan darah saya makin gak stabil? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Saat usia kita bertambah, pembuluh darah juga ikut menua. Elastisitasnya, atau kemampuan pembuluh untuk melebar dan menyempit, perlahan menurun. Akibatnya, tekanan aliran darah jadi lebih tinggi, karena jalurnya sudah tidak sefleksibel dulu lagi. Itu baru dari sisi fisik. Sekarang kita bicara soal gaya hidup. Aktivitas fisik yang berkurang, waktu tidur yang makin pendek, dan kadang juga stres pikiran. Semua itu bisa membuat tekanan darah semakin sulit dikendalikan. Belum lagi konsumsi garam berlebih. Coba ingat-ingat. Berapa kali dalam seminggu kita makan makanan asin, berkuah gurih, atau makanan olahan? Padahal garam adalah musuh utama tekanan darah. Tubuh jadi menahan cairan lebih banyak, dan ini bikin jantung bekerja ekstra keras. Nah, menurut sebuah studi medis yang dipublikasikan di Journal of the American College of Cardiology, orang yang berusia di atas 60 tahun punya risiko terkena hipertensi 2-3 kali lipat dibanding mereka yang masih muda. Artinya, tekanan darah tinggi bukan sekadar masalah usia, tapi gabungan antara perubahan tubuh dan kebiasaan sehari-hari. Tapi tenang, Bapak Ibu, kita tetap bisa menjaga tekanan darah agar tetap normal. Asal tahu caranya, dan mulai dari hal kecil seperti yang akan kita bahas di video ini, sayur-sayuran penurun tekanan darah. Sekarang kita masuk ke bagian inti yang paling banyak ditunggu-tunggu. Sayuran pertama yang terbukti membantu menurunkan dan menstabilkan tekanan darah, apalagi untuk usia di atas 60 tahun, adalah seledri. Ya, seledri. Sayuran yang sering kita anggap cuma pelengkap sup atau hiasan makanan ini, ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah kita. Kenapa seledri bisa bantu menurunkan tekanan darah? Jawabannya terletak pada satu zat penting yang terkandung di dalamnya, yaitu phtalides. Phtalides adalah senyawa alami yang dapat membantu merelaksasi otot-otot di sekitar pembuluh darah. Ketika otot pembuluh darah menjadi lebih rileks, maka aliran darah bisa mengalir lebih lancar dan tekanan darah pun ikut turun secara alami. Bukan hanya itu, seledri juga rendah kalori, tinggi serat, dan kaya antioksidan yang bisa membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh. Semua ini membuat seledri menjadi sahabat baik untuk jantung, ginjal, dan sistem sirkulasi secara keseluruhan. Lalu, apakah manfaat ini hanya sekadar mitos? Tentu tidak. Ada studi penelitian dari Harvard Medical School yang menyebutkan bahwa konsumsi rutin seledri dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan rendah garam. Penelitian lain yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food juga menemukan bahwa ekstrak biji seledri memiliki efek antihipertensi yang nyata pada pasien dengan tekanan darah tinggi ringan hingga sedang. Jadi, bukan hanya cerita turun-temurun, tapi memang ada dasar ilmiahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara terbaik mengonsumsi seledri agar manfaatnya terasa? Tenang,
Seledri ini sangat fleksibel dan mudah diolah. Berikut beberapa cara sederhana. Jus seledri. Ini salah satu cara paling populer. Cukup ambil 3-4 batang seledri segar, cuci bersih, blender bersama air putih secukupnya. Bisa juga ditambahkan sedikit mentimun atau apel untuk rasa lebih segar. Minum di pagi hari dalam keadaan perut belum terlalu penuh. Sup bening seledri. Tambahkan irisan seledri ke dalam sup ayam kampung, sayur bening, atau sop tahu. Masak jangan terlalu lama agar nutrisi tidak rusak. Seledri juga bisa ditambahkan terakhir sebelum api dimatikan agar tetap segar dan aromanya terjaga. Lalapan segar. Daun dan batang seledri muda bisa dijadikan lalapan, mentah bersama sambal tomat tanpa garam. Tapi pastikan seledri dicuci bersih dan direndam air matang terlebih dahulu agar aman. Nah, ada satu tips tambahan yang sederhana tapi sangat efektif. Cobalah kombinasikan konsumsi seledri dengan air putih hangat. Mengapa? Karena air hangat membantu tubuh menyerap zat aktif dari seledri lebih baik, sekaligus membantu mengencerkan darah dan memperlancar sistem peredaran. Banyak lansia yang melaporkan merasa lebih segar dan ringan setelah rutin minum jus seledri, air hangat setiap pagi selama seminggu. Tentu saja, efeknya tidak instan. Namun jika dilakukan secara konsisten, terutama jika dibarengi dengan pola makan sehat dan cukup istirahat, tekanan darah bisa mulai membaik dalam 2-3 minggu. Perlu diingat juga ya, seledri tidak bisa menggantikan obat secara langsung. Tapi bisa menjadi pendukung alami untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap obat, tentunya dengan pengawasan dokter. Jadi, jangan tunggu tekanan darah melonjak dulu. Mulai dari sekarang, tambahkan seledri ke menu harian bapak dan ibu. Karena seringkali, jawaban dari kesehatan bukan ada di apotek, tapi ada di dapur rumah kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita lanjut ke sayuran kedua yang tak kalah luar biasa manfaatnya untuk tekanan darah, yaitu bayam. Ya, bayam. Sayur hijau yang sangat familiar di rumah kita. Bisa dibeli di tukang sayur, pasar tradisional, atau bahkan ditanam sendiri di pot halaman. Tapi meskipun terlihat sederhana, bayam adalah salah satu sayuran penurun tekanan darah paling efektif yang pernah diteliti secara ilmiah. Apa rahasianya? Bayam mengandung 2 zat utama yang sangat bermanfaat untuk menstabilkan tekanan darah, yaitu kalium dan nitrat alami. Pertama, kalium. Kalium adalah mineral penting yang bekerja dengan cara mengimbangi efek buruk dari garam atau natrium dalam tubuh. Saat kita kebanyakan mengonsumsi garam, tubuh menahan lebih banyak cairan, dan itu bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, kalium ini membantu membuang kelebihan natrium melalui urin dan membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks. Kedua, nitrat alami. Ini bukan nitrat buatan seperti yang ada pada makanan olahan, ya. Nitrat alami dari bayam akan diubah tubuh menjadi nitrit oksida, yaitu senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan pun turun secara alami. Manfaat bayam ini bukan hanya teori. Ada penelitian besar yang diterbitkan dalam jurnal Hipertension tahun 2020 yang meneliti efek konsumsi sayur hijau tinggi nitrat, terutama bayam dan selada air, pada tekanan darah. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi rutin bayam dalam bentuk makanan segar atau jus selama 7 hari berturut-turut bisa menurunkan tekanan darah sistolik hingga 4,4 mmHg secara signifikan. Penelitian ini dilakukan pada orang dewasa yang memiliki tekanan darah tinggi ringan sampai sedang, dan hasilnya sangat menjanjikan. Jadi, bayam bukan hanya sekadar sayuran bergizi biasa, tapi benar-benar bisa menjadi bagian dari terapi alami untuk bantu mengontrol tekanan darah. Lalu, bagaimana cara paling praktis mengonsumsi bayam? Salah satu cara paling mudah dan lezat adalah dengan membuat tumis bayam bawang putih. Berikut resep sederhananya. Siapkan 1 ikat bayam segar. Pilih yang daunnya masih hijau cerah dan batangnya lentur. Cuci bersih dan tiriskan. Panaskan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa. Tumis bawang putih 2-3 siung, iris tipis, sampai harum. Masukkan bayam, aduk cepat selama kurang dari 2 menit. Tambahkan sedikit air jika perlu. Tidak perlu garam berlebihan, cukup tambahkan sejumput kaldu jamur atau perasan jeruk nipis agar lebih segar. Tips penting yang perlu diingat. Jangan memasak bayam terlalu lama. Memasak bayam terlalu lama bisa merusak kandungan nitratnya, dan juga membuat vitamin larut air, seperti vitamin C dan B jadi hilang.
Cukup ditumis cepat atau direbus sebentar saja. Selain ditumis, bayam juga bisa dijadikan lalapan kukus, campuran smoothie hijau, atau dibuat sayur bening tanpa garam berlebih. Bisa juga dikombinasikan dengan sumber protein nabati seperti tempe atau tahu untuk menu harian yang seimbang. Kalau Bapak Ibu rutin menambahkan bayam ke dalam menu makan, setidaknya 3-4 kali seminggu, perlahan tekanan darah akan mulai terasa lebih stabil. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa setelah 2 minggu konsumsi bayam secara rutin dan mengurangi garam, mereka sudah tidak lagi sering pusing atau merasa lemas. Namun seperti biasa, hasil terbaik akan terlihat jika konsumsi bayam dibarengi juga dengan pola makan sehat, minum air cukup, tidur teratur, dan aktivitas ringan seperti jalan kaki. Bayam adalah salah satu bukti bahwa makanan sederhana bisa membawa manfaat luar biasa bagi kesehatan kita. Jadi jangan ragu, mulai sekarang, jadikan bayam sebagai sahabat rutin di meja makan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sayur ketiga yang sering dianggap biasa saja, padahal manfaatnya sangat luar biasa, yaitu buncis. Iya, betul. Sayuran yang sering kita lihat di pasar, dijual murah di tukang sayur, dan biasanya jadi campuran tumis atau sayur lodeh ini, ternyata punya peran penting dalam menjaga tekanan darah tetap normal, khususnya di usia 60 tahun ke atas. Banyak orang mengira kalau buncis itu hanya sayuran pelengkap. Tapi kalau kita lihat kandungannya, ternyata buncis ini kaya akan serat larut yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, dan metabolisme secara keseluruhan. Apa kaitan serat dengan tekanan darah? Penjelasannya begini, Bapak Ibu. Serat larut dalam buncis bekerja di dalam saluran pencernaan kita dengan cara menyerap kelebihan kolesterol dan gula dalam makanan yang kita konsumsi. Dengan begitu, kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah bisa turun perlahan. Begitu juga kadar gula darah, jika lebih terkendali, maka tekanan darah pun jadi lebih stabil. Kita tahu bahwa hipertensi sering datang berbarengan dengan diabetes atau kolesterol tinggi, terutama pada usia lanjut. Nah, dengan konsumsi serat dari buncis secara teratur, kita bisa mencegah ketiganya sekaligus. Selain itu, buncis juga termasuk makanan yang rendah kalori dan rendah natrium secara alami. Artinya, sangat aman bagi penderita tekanan darah tinggi, bahkan yang sedang menjalani diet rendah garam atau mengurangi berat badan. Lalu, seberapa mudah mendapatkan buncis? Alhamdulillah, sangat mudah. Buncis termasuk salah satu sayur lokal yang tumbuh subur di Indonesia. Harganya pun sangat terjangkau. Bahkan lebih murah daripada camilan atau makanan instan yang justru berbahaya kalau dikonsumsi rutin. Ada 2 jenis buncis yang umum kita temui di pasaran. Buncis hijau panjang, buncis biasa. Buncis pendek montok, baby buncis atau buncis Prancis. Keduanya sama-sama bagus. Yang penting, Bapak Ibu pilih yang masih muda, segar, dan tidak layu. Hindari buncis yang sudah tua dan berserat keras, karena nutrisinya sudah berkurang. Lalu, bagaimana cara mengolah buncis agar manfaatnya tetap maksimal? Cara paling sehat adalah dengan merebus atau mengukus buncis sebentar saja, sekitar 3-5 menit, agar teksturnya tetap renyah dan warnanya hijau segar. Berikut ini resep buncis rebus, sambal tomat tanpa garam, yang sangat cocok untuk penderita hipertensi. Resep sederhana, buncis rebus, sambal tomat tanpa garam. Bahan: 1 ikat buncis segar, siangi ujungnya. 1 buah tomat matang. 1-2 siung bawang putih. 3 buah cabai merah atau rawit, sesuai selera. 1 sendok teh air jeruk nipis. 1/2 sendok teh kaldu jamur tanpa MSG, opsional. Cara membuat: rebus buncis dalam air mendidih selama 3-4 menit. Angkat dan tiriskan. Untuk sambal, rebus tomat, cabai, dan bawang putih sekitar 3 menit, lalu haluskan. Tambahkan air jeruk nipis dan kaldu jamur. Aduk rata. Sajikan sambal tomat ini sebagai cocolan untuk buncis rebus. Alternatif lain, Bapak Ibu juga bisa menumis buncis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun tanpa tambahan garam. Rasanya tetap enak, aromanya sedap, dan pastinya lebih aman untuk tekanan darah. Beberapa lansia yang rutin mengonsumsi buncis rebus seperti ini 3-4 kali seminggu, melaporkan bahwa mereka merasa lebih ringan, buang air lancar, dan tekanan darah lebih stabil, terutama jika disertai minum air putih cukup. Hal lain yang menarik, menurut studi yang dimuat dalam Nutrition Journal,
Konsumsi serat larut dari sayuran hijau seperti buncis secara rutin mampu menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 4-5 mmHg setelah 6 minggu. Efek ini makin terasa jika disertai pengurangan makanan asin, gorengan, dan makanan olahan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa buncis bukan hanya sayur murah meriah, tapi juga salah satu alat bantu alami untuk menjaga tekanan darah tetap sehat. Kuncinya hanya satu, konsisten. Karena tubuh kita tidak berubah dalam semalam. Tapi jika kita bersabar dan tekun menjaga asupan dari dapur, hasilnya bisa luar biasa. Mulai hari ini, yuk, jangan remehkan buncis. Bisa dikukus, direbus, ditumis, atau dimakan dengan sambal sehat. Pokoknya jangan sampai meja makan kita kosong dari sayur hijau yang satu ini. Di antara sekian banyak sayuran lokal yang kaya manfaat, daun kelor menempati posisi istimewa. Bukan hanya karena kelor sering disebut sebagai pohon ajaib oleh WHO, tetapi juga karena kandungan nutrisinya yang sangat lengkap dan potensinya dalam menurunkan tekanan darah secara alami. Untuk lansia yang ingin menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah tanpa bergantung penuh pada obat, daun kelor bisa menjadi salah satu solusi terbaik dari dapur sendiri. 1. Kandungan utama, magnesium, kalium, dan antioksidan kuat. Daun kelor mengandung sejumlah senyawa penting yang secara ilmiah sudah terbukti bermanfaat untuk tekanan darah. Magnesium, mineral ini berperan besar dalam membantu otot pembuluh darah relaks dan mencegah penyempitan yang menyebabkan hipertensi. Kekurangan magnesium telah dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, terutama pada usia lanjut. Kalium, membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Terlalu banyak natrium dari makanan asin adalah penyebab umum hipertensi, dan kalium bisa membantu membuang kelebihan itu melalui urin. Polifenol dan flavonoid, zat antioksidan yang tinggi dalam daun kelor berfungsi melawan radikal bebas penyebab stres oksidatif, salah satu faktor pemicu penuaan dini dan tekanan darah yang tidak stabil. 1 cangkir daun kelor segar mengandung lebih banyak zat gizi penting daripada sebagian besar sayuran hijau lain. Bahkan, menurut data FAO, Organisasi Pangan Dunia, daun kelor mengandung 7 kali lebih banyak vitamin C dibanding jeruk, 4 kali lebih banyak kalsium dari susu, 3 kali lebih banyak zat besi dibanding bayam. 2 penelitian di Indonesia, bukti ilmiah dari tanah sendiri. Bukan hanya klaim kosong, manfaat daun kelor untuk hipertensi juga didukung oleh penelitian lokal yang relevan. Salah satunya adalah studi dari Universitas Airlangga yang dipublikasikan di jurnal Sains dan Kesehatan tahun 2018. Dalam penelitian tersebut, tikus-tikus yang mengalami hipertensi diberikan ekstrak daun kelor, Moringa oleifera, selama beberapa hari. Hasilnya cukup signifikan. Tekanan darah sistolik dan diastolik para tikus tersebut menurun secara nyata dibandingkan kelompok kontrol. Penurunan ini berkaitan erat dengan efek vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, yang dipicu oleh kandungan flavonoid dan magnesium dalam daun kelor. Penelitian ini membuka pintu untuk penggunaan daun kelor secara lebih luas, terutama sebagai intervensi alami dan aman untuk mengatasi tekanan darah tinggi secara berkelanjutan, terutama di kalangan lansia. 3 cara konsumsi, mudah, enak, dan ramah kantong. Daun kelor sangat fleksibel dalam pengolahan. Untuk lansia yang ingin menjaga keseimbangan rasa dan nutrisi, berikut beberapa cara sederhana namun efektif. Rebusan daun kelor, tempe kukus. Cuci bersih segenggam daun kelor segar, lalu rebus sebentar, sekitar 3-5 menit, hingga layu. Sajikan bersama tempe kukus sebagai lauk utama. Ini adalah kombinasi kaya protein, serat, dan mineral. Hindari merebus terlalu lama agar kandungan antioksidannya tidak rusak. Sayur bening kelor. Bisa dimasak seperti sayur bayam, dengan bawang merah, bawang putih, dan sedikit temu kunci. Sebagai alternatif sehat, tambahkan irisan wortel dan jagung muda. Rasanya ringan, cocok dikonsumsi pagi atau sore. Smoothie kelor. Jika berani mencoba yang modern, daun kelor segar bisa diblender dengan pisang matang dan sedikit air kelapa. Rasanya segar dan cocok untuk camilan sehat. 4 tips tambahan, konsumsi rutin tapi tidak berlebihan. Walau alami, tetap penting mengatur jumlah konsumsi daun kelor. Untuk lansia yang baru memulai, cukup konsumsi 2-3 kali dalam seminggu, dalam porsi sedang. Beberapa tips penting. Gabungkan dengan sumber protein nabati seperti tempe atau tahu,
untuk meningkatkan efek stabilisasi tekanan darah. Minum air putih hangat setelah makan kelor, agar pencernaan bekerja lebih baik. Hindari konsumsi kelor bersamaan dengan obat tekanan darah yang sangat kuat, kecuali atas pengawasan dokter. Sebab efeknya bisa menurunkan tekanan darah terlalu drastis. 5. Efek samping dan peringatan. Sebagian kecil orang bisa mengalami gangguan pencernaan ringan jika terlalu banyak konsumsi daun kelor, seperti perut kembung atau diare. Maka, penting untuk mulai dari porsi kecil dan amati reaksi tubuh. Ibu hamil juga disarankan untuk tidak mengonsumsi bagian akar atau biji kelor, karena mengandung zat yang bisa memicu kontraksi rahim. Namun, daun kelor umumnya aman, bahkan sering dianjurkan sebagai booster ASI setelah melahirkan. Kesimpulan: daun kelor adalah bukti bahwa tidak semua solusi kesehatan harus mahal atau berasal dari luar negeri. Sayuran ini kaya akan magnesium, kalium, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan untuk mengontrol tekanan darah secara alami. Ditambah lagi, penelitian dari Indonesia sendiri membuktikan efektivitasnya. Dengan pengolahan yang sederhana, kelor bisa jadi sahabat setia lansia dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Mulailah dari yang lokal, rawat tubuh dengan cara alami, dan nikmati usia tua dengan vitalitas. Mentimun adalah salah satu sayuran yang sangat umum di dapur masyarakat Indonesia. Rasanya segar, kandungan airnya tinggi, dan bisa dikonsumsi langsung tanpa dimasak. Namun, di balik kesederhanaannya, mentimun ternyata memiliki manfaat luar biasa untuk membantu menjaga tekanan darah tetap normal, terutama bagi lansia yang berisiko mengalami hipertensi. 1. Kandungan gizi, efek diuretik alami yang menyejukkan. Mentimun terdiri dari sekitar 95% air, menjadikannya salah satu sayuran dengan kadar air tertinggi. Namun yang menarik, mentimun juga mengandung senyawa yang bersifat diuretik ringan, seperti cucurbitacins, kalium, dan flavonoid. Diuretik adalah zat yang membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan garam melalui urin. Efek ini sangat penting bagi penderita tekanan darah tinggi, karena kelebihan natrium, garam, dalam tubuh adalah salah satu penyebab utama hipertensi. Selain itu, mentimun juga mengandung kalium, mineral yang membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Kalium bekerja dengan cara merelaksasi dinding pembuluh darah dan meningkatkan ekskresi natrium melalui ginjal, yang pada akhirnya membantu menurunkan tekanan darah secara alami. 2. Penelitian, efek mentimun terhadap tekanan darah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam International Journal of Science and Research tahun 2018, meneliti efek jus mentimun terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi ringan. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi jus mentimun 200 ml per hari, selama 7 hari, secara signifikan, mampu menurunkan tekanan darah sistolik. Penelitian ini memperkuat dugaan bahwa mentimun, baik dikonsumsi sebagai jus, lalapan, maupun infused water, memiliki potensi sebagai bagian dari diet penurun tekanan darah, terutama karena efek diuretik alaminya. Di sisi lain, studi yang dimuat dalam jurnal Medicinal Plants International Journal of Phytomedicines and Related Industries juga menunjukkan bahwa ekstrak mentimun memiliki aktivitas antihipertensi pada model hewan, yang disinyalir disebabkan oleh kandungan flavonoid dan polifenolnya. 3. Cara sederhana mengonsumsi mentimun. Mentimun sangat fleksibel dalam penyajian. Berikut beberapa cara sederhana dan sehat untuk mengonsumsinya. Lalapan mentah, iris mentimun dan sajikan sebagai lalapan bersama nasi dan lauk. Bisa menjadi pelengkap yang menyegarkan untuk menu makanan berat. Infused water mentimun. Iris tipis mentimun dan masukkan ke dalam botol air bersama irisan jeruk nipis atau daun mint. Diamkan beberapa jam di kulkas. Ini menjadi minuman yang menyegarkan sekaligus membantu detoksifikasi ringan. Mentimun yogurt rendah lemak. Campuran mentimun cincang dengan yogurt bisa menjadi salad dingin penurun tekanan darah, dan sangat cocok dikonsumsi saat cuaca panas. 4. Perhatian untuk penderita masalah ginjal. Meskipun mentimun kaya manfaat, konsumsi berlebihan tidak dianjurkan, terutama bagi orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Kenapa? Karena mentimun mengandung kalium dalam jumlah cukup tinggi. Ginjal yang tidak berfungsi optimal bisa kesulitan membuang kelebihan kalium dari dalam tubuh, sehingga menyebabkan hiperkalemia, yaitu kondisi berbahaya di mana kadar kalium dalam darah terlalu tinggi dan bisa memicu gangguan irama jantung. Selain itu, terlalu banyak konsumsi mentimun dalam bentuk jus dalam waktu singkat juga bisa menyebabkan efek samping berupa sering buang air kecil,
dehidrasi ringan, atau gangguan elektrolit, terutama jika tidak diimbangi dengan asupan elektrolit lain seperti natrium dan magnesium. 5 tips aman konsumsi mentimun untuk lansia. Pilih mentimun segar, jangan pilih yang terlalu tua atau terlalu pahit, karena bisa mengandung senyawa cucur bitacin yang berlebihan dan memicu masalah pencernaan. Konsumsi dalam jumlah sedang, 1-2 buah mentimun ukuran sedang per hari sudah cukup. Hindari konsumsi malam hari, karena efek diuretiknya. Terlalu banyak makan mentimun menjelang tidur bisa membuat Anda sering ke kamar mandi di malam hari, mengganggu tidur nyenyak. Kombinasikan dengan protein. Untuk efek kenyang lebih lama, padukan dengan tempe, ikan kukus, atau kacang-kacangan. 6. Kesimpulan. Mentimun bukan hanya sekadar lalapan penyejuk. Dengan efek diuretik alaminya, ia mampu membantu membuang kelebihan garam dalam tubuh, menurunkan tekanan darah, dan menjaga keseimbangan cairan. Ditambah dengan penelitian yang menunjukkan manfaat nyata dalam menurunkan tekanan darah sistolik, mentimun layak masuk daftar sayuran penting untuk lansia, terutama sebagai pendukung alami terapi hipertensi. Namun seperti halnya semua bahan alami, konsumsilah dalam batas wajar. Jika Anda memiliki gangguan ginjal atau tekanan darah yang tidak stabil, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum menjadikannya konsumsi harian. Kalau sudah tahu sayuran apa saja yang bermanfaat untuk tekanan darah, pertanyaan selanjutnya pasti, bagaimana cara menyusunnya jadi menu sehari-hari yang aman dan mudah diikuti? Tenang. Kita tidak harus makan semua sayuran itu dalam satu hari. Yang penting adalah konsistensi dan keseimbangan. Tubuh kita bekerja dalam ritme harian. Jadi, pola makan kita pun sebaiknya disesuaikan dengan ritme itu. Pagi untuk energi, siang untuk aktivitas, dan malam untuk pemulihan. Berikut adalah contoh menu harian sederhana yang bisa Anda coba. Pagi hari. Seledri, pisang, air hangat. Kenapa kombinasi ini cocok? Seledri mengandung fitokimia yang bisa membantu melemaskan otot pembuluh darah. Cocok untuk menurunkan tekanan darah di pagi hari, saat hormon stres tubuh biasanya masih tinggi. Pisang kaya akan kalium, yang membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh. Studi dari Journal of the American College of Cardiology menunjukkan bahwa asupan kalium tinggi berbanding terbalik dengan risiko hipertensi. Tambahkan air putih hangat setelah bangun tidur untuk mendukung hidrasi, pencernaan, dan sirkulasi darah. Catatan, seledri bisa dimakan langsung sebagai lalapan atau diblender jadi jus tanpa gula. Siang hari. Bayam tumis, tempe kukus, nasi merah. Kombinasi ini mendukung kebutuhan energi dan nutrisi saat tubuh sedang aktif. Bayam kaya akan nitrat alami dan magnesium yang membantu melancarkan aliran darah. Penelitian dalam jurnal Hypertension, 2020, menunjukkan konsumsi sayur tinggi nitrat bisa menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Tempe adalah sumber protein nabati yang mendukung perbaikan sel dan pembuluh darah. Selain itu, kandungan isoflavon dalam kedelai juga memberi efek positif untuk jantung. Nasi merah mengandung serat dan indeks glikemik rendah, sehingga menjaga gula darah tetap stabil. Gula darah yang stabil penting untuk tekanan darah yang stabil juga. Tips tambahan, hindari terlalu banyak garam dalam menumis bayam. Gunakan bawang putih, kunyit, atau daun salam sebagai pengganti rasa asin. Malam hari. Buncis rebus, pepaya, air hangat. Menu ini lebih ringan, agar tidak membebani pencernaan sebelum tidur. Buncis mengandung serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol LDL. Ini berperan langsung dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah penyempitan arteri. Pepaya kaya vitamin C dan beta-karoten, yang juga membantu mengurangi tekanan darah lewat efek antioksidannya. Minum air putih hangat membantu tubuh relaks, menstimulasi ginjal bekerja ringan, dan mencegah dehidrasi yang seringkali memicu tekanan darah naik di malam hari. Konsistensi lebih penting dari jumlah. Banyak orang berpikir, kalau bisa makan 5 sayur sekaligus, kenapa hanya 2 atau 3? Jawabannya sederhana, tubuh bukan mesin cuci. Tubuh manusia menyerap nutrisi secara perlahan dan bertahap. Kalau terlalu banyak dimasukkan dalam satu waktu, justru sebagian akan terbuang atau membebani sistem pencernaan. Maka, jauh lebih baik jika kita konsisten makan sayur sedikit demi sedikit setiap hari, daripada memaksakan semuanya sekaligus. Misalnya, hari ini makan bayam dan buncis. Besok ganti dengan daun kelor dan mentimun.
Lusa bisa kembali ke seledri dan pare, dan seterusnya. Dengan begitu, Anda tetap mendapat semua manfaatnya tanpa membebani tubuh. Jangan lupakan air putih. Sayuran membantu tubuh, tapi air putih yang menjaga semuanya bisa bergerak. Air mendukung sirkulasi darah, pengeluaran natrium lewat urin, menjaga ginjal tetap sehat, mencegah tekanan darah melonjak karena dehidrasi. Target minimal 6-8 gelas per hari, atau lebih jika cuaca panas atau Anda banyak berkeringat. Sederhana tapi konsisten. Saya tidak menyarankan Anda harus menjadi ahli gizi atau masak 3 macam sayur berbeda tiap hari. Cukup pilih 1 atau 2 sayur dari daftar tadi, olah dengan cara yang sehat, dan makan secara rutin. Ingat, tidak ada menu ajaib, yang ada adalah kebiasaan yang benar. Kita tidak sedang lomba cepat. Kita sedang merawat tubuh kita agar tetap sehat dalam jangka panjang. Setuju? Makan sayur setiap hari tentu sudah menjadi langkah luar biasa untuk menjaga kesehatan di usia 50 tahun ke atas. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa cara memasak sayuran bisa merusak manfaat alaminya. Salah satu kesalahan paling umum adalah penggunaan garam dan penyedap rasa secara berlebihan. Sayur yang seharusnya membantu menurunkan tekanan darah, justru bisa memperburuk kondisi jika dibumbui berlebihan. 1 garam, si kecil yang sering terlupa. Garam atau natrium klorida memang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk menjaga keseimbangan cairan, membantu fungsi saraf, dan kontraksi otot. Tapi, konsumsi garam yang berlebihan sangat berbahaya bagi tekanan darah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, batas konsumsi garam per hari untuk orang dewasa adalah sekitar 5 gram atau 1 sendok teh. Sayangnya, survei nasional di banyak negara menunjukkan bahwa konsumsi garam harian rata-rata bisa mencapai 2 kali lipat atau lebih. Apalagi pada masyarakat yang gemar makanan gurih dan berkuah seperti di Indonesia. Terlalu banyak garam dalam tubuh bisa menyebabkan penumpukan cairan, yang membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Akibatnya, tekanan darah naik. Dalam jangka panjang, ini bisa meningkatkan risiko stroke, gagal ginjal, hingga penyakit jantung koroner. 2 studi penting, kurangi garam, turunkan risiko stroke. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal New England Journal of Medicine, 2021, menunjukkan bahwa pengurangan konsumsi garam, hanya sekitar 1 sendok teh per hari, dapat mengurangi risiko stroke hingga 13% dan risiko penyakit jantung hingga 10%. Ini adalah angka yang sangat signifikan, terutama bagi lansia yang sudah memiliki faktor risiko hipertensi. Studi serupa di Tiongkok menunjukkan bahwa penggunaan garam rendah natrium selama 5 tahun pada orang lanjut usia yang memiliki tekanan darah tinggi, menghasilkan penurunan besar dalam kejadian stroke dan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Artinya, hanya dengan mengurangi sedikit garam saja, manfaatnya bisa sangat besar bagi kesehatan Anda. 3 penyedap rasa, rasa lezat, tapi ada harga. Penyedap rasa atau MSG, monosodium glutamate, memang membuat sayur lebih sedap. Namun, MSG juga mengandung natrium, walaupun dalam bentuk berbeda dari garam meja biasa. Dalam beberapa kasus, konsumsi MSG dalam jumlah besar bisa menyebabkan gejala seperti sakit kepala, mual, dan palpitasi jantung. Meskipun belum semua efeknya terbukti secara konsisten, mengurangi penyedap buatan tetap disarankan, terutama bagi lansia dengan kondisi sensitif seperti hipertensi atau penyakit ginjal. 4 solusi alami, rempah dan bumbu dapur tradisional. Kabar baiknya, kita di Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah. Banyak bumbu alami yang tidak hanya memperkaya rasa masakan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan nyata. Beberapa contoh rempah pengganti garam yang aman untuk penderita hipertensi dan sangat cocok untuk lansia. Bawang putih mengandung alicin, senyawa aktif yang membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Kemangi, aromanya khas dan segar, kaya antioksidan, serta membantu menenangkan sistem saraf. Kunyit, mengandung kurkumin, yang bersifat antiinflamasi dan menjaga kesehatan jantung. Jahe, memberi rasa pedas hangat alami, dan juga membantu melancarkan peredaran darah. Serai dan daun jeruk, memberikan aroma wangi alami yang menggugah selera tanpa tambahan garam. Dengan mengombinasikan rempah-rempah ini, Anda bisa membuat masakan yang lezat, sehat, dan tetap rendah natrium. 5 tips praktis, latih lidah agar tidak tergantung garam.
Jika Anda sudah terbiasa dengan makanan asin, mengurangi garam tentu tidak mudah. Namun, lidah kita bisa dilatih secara bertahap. Berikut tips melatih lidah agar terbiasa dengan makanan rendah garam. Kurangi garam sedikit demi sedikit setiap minggu. Tambahkan perasan jeruk nipis, lemon, atau cuka apel untuk memberi kesegaran alami. Gunakan kaldu rebusan sayur atau jamur sebagai pengganti kaldu instan. Gunakan lebih banyak herbal segar seperti seledri, daun bawang, atau ketumbar. Setelah 2-3 minggu, lidah akan mulai beradaptasi. Bahkan banyak orang yang awalnya suka asin, justru mulai merasa masakan terlalu asin jika diberi garam berlebih lagi. 6 kesimpulan, masak sayur dengan bijak. Ingat, sayur yang sehat bisa kehilangan manfaatnya jika dimasak dengan cara yang salah. Penggunaan garam dan penyedap rasa berlebihan bisa menyabotase niat baik Anda untuk hidup lebih sehat. Solusinya bukan menghindari rasa, tapi menggantinya dengan rasa alami dari bumbu tradisional dan rempah-rempah yang kaya manfaat. Dan jangan lupa, penurunan tekanan darah tidak datang dari satu jenis sayur saja, melainkan dari kebiasaan harian yang konsisten. Makan seimbang, cukup minum air putih, kurangi garam, dan perbanyak gerak. Sahabat sehat, salah satu kesalahan kecil tapi sering terjadi dalam mengonsumsi sayuran adalah waktu yang kurang tepat. Padahal, waktu konsumsi bisa sangat mempengaruhi penyerapan nutrisi, efektivitas penurunan tekanan darah, dan kenyamanan pencernaan. Mari kita bahas kapan waktu yang paling ideal untuk mengonsumsi sayuran penurun tekanan darah seperti seledri, bayam, mentimun, daun kelor, hingga buncis. Pagi hari, waktu emas serapan nutrisi. Pagi hari adalah waktu yang sangat ideal untuk mengonsumsi sayuran, terutama yang kaya antioksidan dan serat. Kenapa? Karena setelah tidur semalaman, sistem pencernaan kita dalam kondisi paling siap menyerap nutrisi, termasuk vitamin dan mineral penting seperti kalium, magnesium, dan folat, yang semuanya berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Contohnya, mengawali hari dengan jus seledri, atau pisang dan bayam dalam smoothie, bisa membantu menyeimbangkan kadar natrium dan kalium dalam tubuh. Penelitian dari Journal of Clinical Hypertension menyebutkan bahwa konsumsi kalium yang cukup di pagi hari dapat membantu tubuh lebih cepat membuang natrium lewat urin, sehingga tekanan darah menurun secara alami. Siang hari, waktu tepat untuk sayuran berprotein. Saat tubuh mulai lelah dan kadar energi menurun di siang hari, tubuh kita membutuhkan kombinasi yang menyehatkan dan mengenyangkan. Ini saat yang baik untuk mengonsumsi sayur seperti bayam dengan tempe, atau buncis ditumis ringan dengan tahu. Kombinasi ini tidak hanya memberi energi, tapi juga menjaga tekanan darah tetap stabil di tengah aktivitas harian. Jika dikonsumsi dengan karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah atau kentang kukus, efek kenyang lebih lama akan terasa tanpa menimbulkan lonjakan tekanan darah. Bayam sendiri kaya akan magnesium dan nitrat alami, yang bisa memperlebar pembuluh darah dan menurunkan tekanan. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi bayam yang tinggi nitrat secara teratur selama 7 hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5 mmHg, angka yang cukup signifikan untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Sore hingga menjelang malam, pilih sayuran ringan. Di waktu sore, tubuh mulai menurunkan ritme metabolismenya. Maka, hindari sayur-sayur yang berat atau diolah dengan santan dan minyak berlebih. Sebaliknya, pilihlah sayur yang segar, ringan, dan punya efek menenangkan, seperti mentimun, seledri, atau daun kemangi. Mentimun, misalnya, memiliki efek diuretik ringan yang bisa membantu tubuh membuang kelebihan natrium. Seledri mengandung phtalides, senyawa yang membantu melemaskan dinding arteri dan menurunkan ketegangan pada pembuluh darah. Kombinasi keduanya dalam bentuk lalapan atau infused water sangat cocok dinikmati saat sore hari, apalagi setelah aktivitas luar ruangan yang melelahkan. Studi dari Hypertension Journal menunjukkan bahwa konsumsi seledri setiap hari selama 1 minggu bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan pada penderita prehipertensi. Ini artinya, hanya dengan konsistensi kecil, kita sudah bisa mencegah lonjakan tekanan darah yang lebih berat. Malam hari, hindari sayur berat atau berlemak. Malam hari bukan waktu yang dilarang untuk makan sayur, tapi perlu selektif. Hindari sayuran yang dimasak bersantan, digoreng, atau terlalu pedas. Makanan berat di malam hari bisa mengganggu kualitas tidur dan membuat pencernaan bekerja lebih keras.
Jika ingin tetap makan sayur di malam hari, pilih yang dikukus atau direbus ringan. Misalnya, tumis buncis tanpa minyak berlebih atau rebusan daun kelor bisa menjadi pilihan ringan dan sehat. Namun, bagi penderita ginjal, sayuran seperti mentimun sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu malam agar fungsi filtrasi ginjal tidak terbebani sebelum tidur. Tips bonus, perhatikan jadwal obat. Bagi lansia atau penderita hipertensi yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah, waktu makan sayur juga perlu disesuaikan dengan jadwal obat. Hindari mengonsumsi sayur dengan efek diuretik kuat, seperti seledri atau mentimun, bersamaan dengan obat yang juga punya efek serupa. Konsultasikan ke dokter bila perlu. Kesimpulannya, sahabat sehat, sayuran penurun tekanan darah akan bekerja lebih maksimal jika dikonsumsi di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan secara konsisten. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk menyerap nutrisi. Siang adalah waktu optimal untuk kombinasi dengan protein, sementara sore hingga malam lebih baik memilih sayur ringan yang menenangkan. Jadi, tidak perlu makan semuanya dalam satu waktu. Pilihlah 1 atau 2 jenis sayur setiap hari, lalu variasikan secara bertahap. Yang penting bukan banyaknya, tapi konsistensi dan kesederhanaan dalam kebiasaan sehat. Siap mencoba mulai besok pagi? Kalau kita mau jujur, banyak dari kita sering mencari-cari cara instan untuk menurunkan tekanan darah, dari suplemen, obat herbal, hingga alat terapi mahal. Tapi kenyataannya, perubahan besar justru bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu isi piring makan kita. Sayur bukan hanya pelengkap, bukan hanya warna hijau di sudut piring, tapi bisa jadi penyelamat hidup kalau dikonsumsi dengan benar, rutin, dan tidak dicampur berlebihan dengan garam atau penyedap. Kita sudah bahas bersama, dari seledri yang kecil tapi ampuh, sampai mentimun yang bisa bantu dinginkan tubuh dan tekan tekanan darah secara alami. Semua sayur ini sudah ada di sekitar kita, tinggal mau atau tidaknya kita memilihnya sebagai sahabat kesehatan. Jadi, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk pelan-pelan ubah pola makan. Bukan yang ribet, bukan yang mahal. Cukup mulai dari 1 jenis sayur dulu, konsisten, lalu tambahkan variasi seiring waktu. Tidak perlu langsung 5 macam setiap hari. Cukup 1 atau 2, tapi rutin. Ingat, kesehatan itu bukan soal diet sesaat, tapi kebiasaan yang dibangun pelan-pelan. Dan semuanya bisa dimulai dari 1 sendok sayur di atas nasi hangat kita hari ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua, sebagai bentuk interaksi kita di kolom komentar. Sayur apa yang paling sering Anda konsumsi untuk menjaga tekanan darah? Boleh tulis jawabannya, dan siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk penonton lain juga. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat selalu, darah tetap stabil, tidur makin nyenyak, dan hidup lebih tenang. Jangan lupa juga untuk like, tinggalkan komentar, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Salam hangat dari saya untuk seluruh keluarga di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.